Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Baiklah, saya Indah Ayuningsih selaku moderator pada presentasi kali ini. Sebelum masuk ke judul, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ratu Intan Lestari, yang kedua ada Syifa Ajara, yang ketiga ada Nadila Putri Diniyah, yang keempat ada Otin Khotimah, yang kelima ada Indah Ayuningsih, dan yang terakhir ada Siti Mirnawati. Baiklah, pada presentasi kali ini kami mengambil tentang inflasi beras. Baik, pemaparan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Otim. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan dan 4 pilar utama yang mendukungnya. Ketahanan pangan adalah kondisi ketika seluruh masyarakat dapat memperoleh pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan banyaknya makanan yang tersedia, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan pangan tersebut secara optimal. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi hal penting dalam menjaga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. 4 pilar ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas. Pilar pertama yaitu ketersediaan, berarti pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik dari hasil produksi dalam maupun impor. Hal ini penting agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan bahan makanan. Pilar kedua yaitu keterjangkauan. Masyarakat harus mampu membeli pangan dengan harga yang wajar. Walaupun pangan tersedia banyak, jika harganya terlalu mahal, maka masyarakat tetap kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pilar ketiga yaitu pemanfaatan, artinya pangan yang dikonsumsi harus bergizi, aman, dan layak untuk kesehatan tubuh. Masyarakat perlu memperhatikan kualitas makanan agar kebutuhan gizi terpenuhi dan terhindar dari penyakit akibat pangan yang tidak sehat. Yang terakhir adalah pangan stabilitas, yaitu ketersediaan dan harga pangan harus tetap terjaga sepanjang waktu. Stabilitas pangan penting untuk menghindari krisis pangan akibat bencana, perubahan iklim, dan gangguan ekonomi. Dengan adanya stabilitas, masyarakat dapat memperoleh pangan secara terus-menerus tanpa mengalami kekurangan. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Kemudian selanjutnya deskripsi kasus yang akan dipaparkan oleh Otim. Maaf. Terima kasih atas waktunya. Deskripsi kasus kenaikan harga beras di Indonesia menjadi salah satu isu penting dalam ketahanan pangan nasional. Beras merupakan makanan pokok utama masyarakat Indonesia, sehingga perubahan harga sangat berdampak luas. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan harga adalah kebijakan pemerintah, seperti program makanan bergizi gratis atau MBG yang meningkatkan permintaan beras secara signifikan. Selain itu, faktor lain seperti distribusi yang tidak merata, produksi yang terganggu, serta kondisi pasar juga turut berperan. Dampak dari kenaikan harga beras antara lain yaitu adanya menurunnya daya beli masyarakat, yaitu ketika harga beras naik porsi, pendapatan masyarakat yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan lain seperti pendidikan atau kesehatan habis hanya untuk membeli nasi. Dan kedua, ada bertambahnya beban ekonomi terutama bagi kelompok rentan, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah adalah yang paling terdampak karena persentase pengeluaran mereka untuk pangan sangat tinggi.
Ketiga, ada potensi meningkatnya angka kemiskinan, yaitu inflasi beras seringkali menjadi pendorong utama naiknya angka kemiskinan Indonesia. Yang terakhir, ada risiko terganggunya konsumsi gizi masyarakat, yaitu jika harga beras terlalu mahal, masyarakat mungkin terpaksa mengurangi porsi makan atau beralih ke pangan yang kurang bergizi namun lebih murah. Lanjut, ada dampak ketahanan pangan dalam konteks inflasi beras. Pertama, ada keterjangkauan pangan, yaitu pangan mungkin tersedia di pasar, tapi jika harganya tidak terjangkau oleh kantong masyarakat, maka ketahanan pangan dianggap gagal. Kedua, stabilitas pangan, yaitu fluktuasi harga yang tajam membuat masyarakat dan pelaku usaha sulit melakukan perencanaan ekonomi. Stabilitas harga adalah kunci agar masyarakat merasa aman dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, saya balikan ke moderator. Kemudian analisis multidisiplin ketahanan pangan. Baik, selanjutnya analisis multidisiplin ketahanan pangan. Dari segi sosial, ketimpangan akses pangan, rendahnya kesejahteraan petani dari pola konsumsi masyarakat. Selanjutnya dari segi ekonomi, inflasi beras, ketidakseimbangan supply demand, serta distribusi yang belum merata. Lalu dari segi lingkungan, perubahan iklim, degradasi tanah, dan keterbatasan sumber daya air. Selanjutnya dari segi hukum atau kebijakan, peran pemerintah dalam regulasi, subsidi, dan stabilisasi harga pangan. Dari segi teknologi, pemanfaatan inovasi pertanian, benih, unggul, mekanisasi digital farming masih belum optimal. Lalu yang terakhir dari segi gizi, kualitas konsumsi pangan belum seimbang. Masih terjadi masalah gizi seperti stunting dan kekurangan nutrisi. Kemudian kesimpulan yang akan dibawakan oleh Mirna. Baik, di sini ada kesimpulan. Kenaikan harga beras bukan hanya masalah ekonomi biasa, tetapi juga berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pangan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga tingginya permintaan masyarakat. Ketika produksi dan distribusi tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat, harga beras akan naik. Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil atau kelompok rentan, karena pengeluaran untuk kebutuhan pokok menjadi lebih besar. Selain itu, inflasi beras juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat, inovatif, dan berkelanjutan agar masalah ini bisa diatasi dalam jangka panjang. Jadi, inti untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Baik, terima kasih. Saya balikan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada infografis tentang isu ketahanan pangan nasional, inflasi beras. Apa itu inflasi beras? Inflasi beras adalah kondisi ketika harga beras naik secara terus-menerus dalam periode tertentu. Dan kenaikan ini ikut mendorong inflasi secara umum karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat secara umum. Inflasi sendiri adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dampak inflasi beras. Yang pertama itu menurunkan daya beli, yang kedua meningkatkan angka kemiskinan, yang ketiga menambah beban pengeluaran rumah tangga, yang keempat memicu kenaikan harga bahan makanan lain, yang kelima mengganggu stabilitas ekonomi, dan yang terakhir itu menurunkan kesejahteraan masyarakat. Penyebabnya itu ada 7. Yang pertama itu ada produksi beras menurun, yang kedua permintaan lebih tinggi dari pasokan, yang ketiga kenaikan biaya produksi,
Yang keempat, gangguan distribusi. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Yang keenam, spekulasi dan penimbunan. Dan yang ketujuh, faktor global. Solusi inflasi berasnya, yang pertama itu bisa meningkatkan produksi beras, yang kedua menjaga stabilitas pasokan, yang ketiga melakukan operasi pasar, yang keempat mengatur impor beras, yang kelima memperbaiki distribusi, yang keenam mengawasi penimbunan dan spekulasi, yang ketujuh diversifikasi pangan. Kesimpulannya itu, inflasi beras adalah harga beras yang terjadi secara terus-menerus dan berdampak besar karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi ini biasanya disebabkan oleh faktor seperti menurunnya produksi, tingginya permintaan, kenaikan biaya produksi, dan serta gangguan distribusi. Dampaknya sangat luas, mulai dari menurunnya daya beli, meningkatnya kemiskinan, hingga terganggunya stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya seperti meningkatkan produksi, menjaga ketersediaan stok, memperbaiki distribusi, serta pengawasan pasar agar harga beras tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat terjaga. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.